Selamat siang, perkenalkan nama saya Rosalia Lone Buller, NIM 1803030092, kelas Sosiologi B semester 5. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil review buku ke-8. Yang pertama, polio juga dikenal dengan nama lain, termasuk kelumpuhan anak dan poliomyelitis. Kondisi tersebut disebabkan oleh virus yang menyerang sistem saraf pusat. Polio tiba di Amerika Serikat pada akhir tahun 1800-an. Meskipun awalnya tidak meluas, namun pada tahun 1916 terjadi epidemi dengan 27.000 kasus yang menyebabkan 6.000 kematian. Penyakit ini tampaknya sangat kejam karena sering menyerang orang muda, biasanya berusia antara 5 dan 9 tahun. Dr. Jonas Salk mengembangkan vaksin polio pada tahun 1954 yang membantu memberantas penyakit di Amerika Serikat dalam beberapa tahun. Selama tahun 1980-an dan sebelumnya, banyak orang Amerika penyandang disabilitas menghadapi penolakan dari masyarakat. Jejak pendapat Lou Harris tahun 1986 melaporkan bahwa 17% penyandang disabilitas tidak makan di restoran selama tahun sebelumnya. Ini dibandingkan dengan 5% orang tanpa disabilitas. 1 dari 8 penyandang disabilitas tidak pernah pergi ke toko bahkan makan, dibandingkan dengan 1 dari 50 orang tanpa disabilitas. 2/3 penyandang disabilitas tidak menonton film pada tahun sebelumnya, dibandingkan dengan 1 dari 5 orang tanpa disabilitas. Ketika ditanya mengapa, hampir 3 dari 5 mengatakan mereka takut dianiaya karena kecacatan mereka. Kehidupan di kolonia sangat keras, sulit bahkan bagi orang tanpa cacat untuk bertahan hidup, tetapi mereka yang berjalan dengan pincang, kehilangan satu lengan atau tidak dapat mendengar dengan baik mungkin masih bisa melakukan kerja keras yang diperlukan untuk hidup di perbatasan Amerika. Kolonis biasanya tidak mendiskriminasi individu semacam itu. Lebih umum, komunitas yang dipimpin oleh amal Kristen merasa berkewajiban untuk membantu merawat tetangga mereka yang cacat. Sejak awal penjajahan mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyandang disabilitas, sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1636 untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak lagi berbadan sehat. Penyandang disabilitas kesulitan mencari pekerjaan, tetapi dengan meningkatnya fotografi yang veteran yang terluka dan veteran penyandang disabilitas tidak bisa diabaikan. Setidaknya 45.000 orang muncul dari perang dengan 1 atau lebih anggota tubuh diamputasi. Gambar menunjukkan mereka tanpa kaki, tanpa lengan atau cacat lainnya. Dengan banyaknya luka dan amputasi baru, industri berkembang menyediakan anggota tubuh buatan dan perangkat adaptif lainnya untuk para veteran yang terluka. Pada tahun 1866 di negara bagian Mississippi, misalnya 20% dari pendapatan negara bagian dihabiskan untuk menyediakan kaki palsu bagi para veteran perangnya. Penemuan yang giat membuat perbaikan dalam prostesis. Paten kursi roda pertama dikeluarkan pada tahun 1869. Inovasi semacam itu membantu meningkatkan kehidupan para veteran perang serta penduduk sipil. Sebagian perang saudara telah membawa perubahan ke kehidupan orang-orang penyandang cacat, terutama veteran. Begitu pula Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai dengan 1918. Sekali lagi, prostetik industri memproduksi perangkat baru bagi mereka yang membutuhkan anggota tubuh buatan atau bahkan rekonstruksi wajah. Seperti setelah Perang Saudara, banyak orang Amerika dipaksa untuk memandang penyandang disabilitas secara berbeda. Para veteran Perang Dunia Pertama penyandang disabilitas diperlakukan dengan lebih hormat karena mereka telah terluka melayani negara mereka. Bagi banyak orang di negara itu, penyandang cacat terus menjadi perjuangan. Mayoritas orang terus
terus melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Penyandang cacat sering diskriminasi didasarkan pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang disabilitas dan orang yang tinggal bersama mereka. Pada saat depresi hebat, satu penyakit penyebab beberapa orang Amerika menderita. Lihat baru apa artinya hidup dengan disabilitas. Penyakit itu adalah polio. Para penyakit polio termasuk dalam setiap kelas dan kelompok sosial di negara ini. Banyak yang muncul dari pengalaman menggunakan kursi roda, kruk, atau penyangga kaki. Orang Amerika tidak lagi dapat melihat ke arah lain. Era baru aktivisme segera bangkit. Kampanye March of Genius yang dimaksudkan untuk mendukung anak muda korban polio didirikan pada tahun 1938. Tahun-tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, jalannya gerakan kecacatan berubah secara drastis. Advokat untuk penyandang disabilitas mulai menggunakan tidak seperti sebelumnya bahasa yang menekankan kaki aksi manusia, kesetaraan, dan diskriminasi. Penyandang disabilitas tidak lagi menerima sikap sosial yang mengharapkan mereka untuk diam, tidak terlihat, dan menyendiri. Individu dengan penyandang cacat bersikap untuk tepat untuk lebih besar dalam masyarakat dan mengharapkan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan mereka daripada sebaliknya. Prasangka dan diskriminasi terhadap mereka adalah hal-hal yang sebelumnya diterima oleh banyak orang Amerika penyandang disabilitas sebagai cara hidup mereka, tapi sekarang tidak lagi. Tantangan yang dihadapi oleh orang cacat fisik mobilitas secara historis, mereka yang kesulitan berjalan atau yang menggunakan kursi roda sering dijumpai bangunan yang sulit untuk digerakkan atau tidak mungkin dimasuki. Beberapa undang-undang mewajibkan bangunan publik atau pribadi dibangun dengan mempertimbangkan penyandang disabilitas fisik. Pada tahun 1961, dua kelompok mengusulkan kode bangunan model yang dirancang untuk menghilangkan banyak hambatan. Sebelum berlalunya Amerika dengan disabilitas, pada tahun 1990, Kongres telah berlalu beberapa hukum dalam mendukung hak-hak orang Amerika penyandang cacat. Tetapi meski digabungkan upaya-upaya sebelumnya, ini tidak mencapai bersama apa yang akan dilakukan ADA. Dengan sendirinya banyak langkah kecil yang berpuncak pada berlalunya ADA. Salah satu elemen penting adalah agar para pendukung menyetujui apa yang harus dicapai oleh undang-undang itu sendiri. Pada tahun 1982, memilih pendukung lama bagi penyandang disabilitas untuk mengumpulkan informasi gudang, menulis penyampaian kebijakan yang komprehensif, dan mungkin akan menjadi suara paling penting dalam mendukung ADA. Dia dan Robert akan melayani di Mercedes bersama. Meskipun mengalami diskriminasi sebagai mahasiswa muda, Dart bisa mendapatkan pekerjaan melalui ayahnya yang kaya. Pada tahun 1960-an, Dart yang lebih muda bekerja di Jepang sebagai presiden. Jepang telah mencapai kesuksesan pribadi yang luar biasa. Sekian dan terima kasih.